Hai teman-teman, viral di sejumlah media, Mega Aulia, mantan seorang artis tukang bubur naik haji, mengungkapkan perasaan berat yang ia alami. Ia meminta agar sinetronnya jangan ditayangkan kembali. Mega menyebut alasan dibalik semua itu. Permintaannya ini adalah karena ia sekarang sudah menjadi seorang pendai. Jadi ia meminta untuk tidak menayangkan kembali film yang pernah ia mainkan. Tidak hanya permintaan maaf, Mega juga menjelaskan bahwa ia merasa terbebani secara emosional akibat komentar negatif yang datang dari para netizen. Meski sinetron tersebut berhasil meraih ranking tinggi, beberapa adegan di dalamnya menjadi sorotan publik, kritik pedas pun bermunculan. Assalamualaikum Teh, apa kabar Teh? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Mega, tentu kita juga turut bersedih ya dengan apa yang Teh bagikan di media sosial begitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologis awal sehingga akhirnya video tersebut dibuat oleh Teh Mega. Ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Saya Teh Mega Aulia, mantan artis sinetron yang sekarang sudah hijrah bergerak di bidang dakwah. Ya, di sini saya sebenarnya udah nggak mau masuk TV ya, karena saya juga terakhir syuting sinetron yang di SCTV itu sinetron Anak Jalan tuh mundurkan diri. Tapi karena qadarullah, sinetron saya yang zaman jahiliyah yang terbuka-buka aurat itu ditayangin lagi, dan jamaah saya itu yang ngasih tahu jamaah ya kalau saya sudah hijrah insya Allah total ya, nggak nonton TV, nggak dengerin musik, nggak nonton bioskop, udah nggak duniawian tuh nggak ya, jadi fokus ke dakwah ibadah. Kaget kan, panggilnya kan orang tuh manggil saya ustazah ya, tapi sebenarnya saya sih menurut saya belum cocok lah panggil ustazah gitu, ilmu masih minim gitu, masih banyak dosa. Tapi jamaah tuh manggil saya ustazah. Ustazah, itu ada sinetron tukang bubur haji ditayangin ulang di RCTI. Saya kaget dong, shock dong, astagfirullah. Kemudian saya cek kan ada siaran ulang gitu, bener. Itu pagi ya, siangnya saya ngajar masih itu ya, tausiah gitu. Sorenya selesai kajian langsung saya bikin video tuh sambil nangis-nangis. Saya kebayang dosa jariah, saya kebayang dosa juga untuk orang tua saya dalam kubur ya kan. Kemudian saya juga kebayang orang-orang yang lihat, astagfirullahaladzim, dan pokoknya banyak, ada campur aduk, takut, malu ya, takutnya sama Allah sama Rasulullah, malu sama manusia, pokoknya campur aduk. Akhirnya saya bikin video itu sambil nangis. Bikin sore, malamnya udah yang viewersnya jutaan di TikTok saya. Padahal TikTok biasanya kalau saya tahu sih juga dikit yang nonton. Itu menurut saya udah campur tangan Allah ya, supaya saya udah tampil aja ke TV, tapi untuk mengklarifikasi dan minta tolong ke siapapun pihak di sana, mau itu televisi, mau itu YouTube, mau itu di medsos itu tayangan saya kalau klik Mega Aulia masih muncul tuh ya kan, yang seksi-seksi yang astagfirullah naudzubillah itu ya. Nah mungkin kata Allah udah sekarang saatnya lah kamu minta sana. Kalau minta personal satu-satu nggak bisa, nggak kenal juga. Dan kalau misalkan untuk bayar ini bayar itu, saya manusia biasa nggak punya kuasa juga. Ya udah langsung aja ke TV. Tadi juga saya dari TV sebelah sebelum kesini untuk mengklarifikasi dan untuk minta mohon tolong sama siapapun yang punya file ya, yang punya video-video saya, foto-foto gitu, mohon di take down, dihilangkan, dihapus, please tolong bantu supportnya aja untuk saya tuh benar-benar hijrah biar istiqomah gitu kan, tolong gitu. Nggak usah lagi ditayang-tayangan ulang. Kalau mau tayangan ulang, tayangin aja apa Doraemon kayak apa kayak gitu. Kalau untuk hiburan, nggak usah lah orang yang sudah hijrah terus diulik-ulik lagi, aibnya dibuka-buka lagi gitu kan. Terus yang main sinetron di situ juga ada beberapa yang sudah almarhumah. Mereka juga ada yang belum nutup aurat terus sekarang di dalam kubur disiksa lagi gitu kan. Udahlah ya, saya minta empatinya aja, rasa kemanusiaannya gitu kan, sesama manusia dan kita ya sesama umat beragama, udahlah. Betul. Teh Mega, ini mungkin bisa diceritakan nih, awal mula ini ceritanya hijrah seperti apa Teh? Perjalanannya gitu yang memang tidak mudah ya Teh untuk sampai ke posisi ini gitu Teh. Iya, bismillah ya. Jadi waktu syuting tukang bubur haji masih terbuka aurat. Kemudian itu viral itu 5 tahun ya. Mungkin kalau yang
Gen Z mungkin belum tahu ya. Itu juga anehnya, itu sinetron udah 12 tahun yang lalu, ngapain diulang lagi gitu kan. Dan udah tahu orangnya yang dulu di situ seksi banget, sekarang udah hijrah jadi berdakwah gitu kan, jadi dai. Harusnya astagfirullah ya, kalau punya hati nurani udahlah gitu, nggak usah. Perjalanan ini juga nggak mudah gitu Nggak ya. mudah ya kan, Butuh konsisten, untuk komitmen. belajar menjadi solihah itu kan Betul. susah. Ngapain dirusak lagi, orang jadi inget lagi, jadi aduh ya astagfirullah. Jadi awalnya itu pakai jilbabnya aja itu lagi syuting. Iya. Syuting anak langit ya. Kemudian saya syuting itu memang dipaksa, belum pakai jilbab sebenarnya, supaya peran saya itu beda dari peran sebelumnya si Atika yang ceriwis itu, dia tukang bubur itu. Jadi suruh pakai jilbab lah sama si sutradara sama produser supaya kalem gitu ya, beda. Akhirnya dari situ ya terbuka hatinya. Iya, itu masih belum tuh, Oke. masih berangkat, syuting, pulang syuting, buka. Pakai jilbab itu cuman on kamera doang. Nah, selang berapa lama suami saya mau milad ya. Tadi ada tayangannya, aduh mudah-mudahan nggak marah yang beb saya ya, ada di TV ya. Milad, saya memikir, saya mau ngasih kado apa ya buat suami saya. Suami saya dunia udah punya, tapi belum punya istri solehah gitu ya. Istri solehah itu harus turut sama perintah Allah, perintah Rasulullah, bahwa berjilbab itu wajib untuk perempuan muslimah yang sudah balik. Akhirnya saya bilang sama suami, "Say, kamu mau milad, aku nggak bisa kasih kado apa-apa, tapi aku mau ngasih kamu kado, aku berjilbab. Supaya kamu selamat dunia akhirat." Masya Allah. Karena istri itu kan tanggung jawab suami ya. Istri nggak sholat, istri nggak ngaji, istri nggak puasa, istri nggak pakai jilbab, suami duluan yang disiksa. Saya saking cintanya pengen masuk surga sama-sama, akhirnya ya udah saya pakai jilbab. Itu mula hijrah. Iya, itu awalnya seperti itu, Masya Allah ya Teh Mega. Dan tentu respon dari suaminya juga pasti sangat bahagia karena itu jadi hadiah yang mungkin paling indah untuk dia gitu. So sweet kalau kata Mungkin saya. bisa diceritakan respon suami kala itu, Teh Pertama Mega. kali ini iya. seperti apa ketika Teh Mega ini kemudian mencurahkan nih, saya memutuskan untuk berhijab. Seperti Iya. apa nih Teh? Jadi memang sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama beliau, cuman nggak berani nyuruh. Iya, Jadi betul. saya juga kasih wejangan untuk suami-suami di sana, nggak usah nunggu istrinya pakai jilbab dengan sendirinya. Karena rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, suami itu kepala rumah tangga, jadi harus suami yang nyuruh. Anak-anak perempuan juga ya yang sudah balik, istrinya dikasih tahu bahwa saya nggak mau loh nanti disiksa gara-gara anak dan istri yang turut syariat Islam, ayo pakai jilbab gitu ya. Jadi suami saya bilang sebenarnya saya pengen nyuruh tapi nggak enak juga gitu, tapi alhamdulillah dengan doa kamu sadar sendiri gitu. Nah kalau bergerak di bidang dakwah, memang basicnya saya lulusan pesantren sebelum saya syuting ya. Namanya manusia itu kan memang tempatnya salah dan khilaf ya. Al-insanu maqal khata' wa nisan. Tapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa bersalah itu adalah orang yang bertobat. Selama kita masih hidup dikasih kesempatan tuh ya untuk tobat, memperbaiki diri sebelum mati ya. Jadi saya juga tahu bahwa diri saya ini banyak banget dosa jariah yang kayak tadi tayang di TV, orang nonton, orang niru itu jadi dosa saya. Maka saya hijrah jadi da'iyah supaya saya mencari amal jariah. Kata Allah kan innal hasanat yudhibana sayiat. Iya. Amal soleh itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi dosanya ditutup dengan kebaikan dengan amal soleh gitu ya. Nah sekarang saya sedang berusaha mengumpulkan amal jariah. Adalah pihak-pihak yang membuka keran untuk dosa jariah saya lagi. Astagfirullah dong. Udahlah pohon banget. Iya. Ini kesempatan banget. Terima kasih kepada TV One yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan ini jadi jembatan ya, wasilah supaya orang-orang di luar sana terketuk hatinya, please ya. Saya mah orang bodoh, orang nggak punya, orang ya kalau dibandingin dengan anda semua ya beda lah gitu kalau untuk urusan dunia ya. Iya. Tolong, saya nggak bisa kalau misalkan harus bayar nggak bisa. Tapi saya punya Allah yang maha kaya, Iya. yang maha memiliki dunia dan seisinya. Insya Allah, Allah juga yang membolak-balikan hati manusia. Saya minta sama Allah untuk membolak-balikan hati orang-orang yang punya file-file saya yang Amin. dulu, supaya dilunakkan hati mereka, supaya mau men-take down, menghilangkan, menghapus jejak-jejak digital saya yang tidak baik, yang mencontohkan tidak baik itu ya kan. Iya. Jadi semua, mau TV, mau YouTube, mau Google, mau Instagram dan sebagainya, Baik. TikTok dan sebagainya, please, Iya. mohon. Saya doakan kalau semuanya melakukan apa yang saya minta
sama Allah untuk menggantikan Amin. ya rezekinya untuk lebih banyak, lebih barokah, sakinah Iya. mawaddah warahmah, selamat dunia akhirat saya Amin. doakan Iya. insya Allah ya. Iya Teh Mega, tentunya kita bersama-sama ini juga berharap agar apa yang menjadi harapan dan keinginan yang Teh inginkan saat ini bisa tercapai, dan kita juga turut prihatin atas apa yang Teh Mega alami. Terima kasih atas Insya Allah ceritanya ya. Teh Mega. Insyaallah istiqomah ya Teh ya. Amin. Amin ya Allah. Kan jadi asbab hidayah buat yang lain, jadi motivasi untuk yang lain Betul, ya. betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.